Karena memang beberapa waktu lalu ada meteor atau bintang berekor apa Pak jenenge lintang kemukus itu jatuh itu loh. Tapi saya hanya memberikan penjelasan sedikit bahwa itu kaitannya dengan pemimpin ya harus hati-hati. Salah ngambil keputusan bisa terjadi kekacauan politik. Dampaknya besar, saya sering katakan. Hanya sedikit ulasan itu yang mungkin harapan dari saya. Ayo kembali pada Hanacaraka. Hanacara, kabeh ki ana carane. Kadhatasa kudu tasah. Jadi setiap peristiwa kita harus lihat dulu, ini kira-kira ada cara nggak untuk menyelesaikan masalah ini. Apakah satu kali berpikir selesai? Tidak, kadhatasa. Harus selalu ulang-ulang dalam memikirkan sesuatu permasalahan. Ada tatanan-tatanan. Oh sekali rung ketemu jawabannya, 2 kali, 3 kali. Walau podo, di situ adalah proses untuk kita belajar bersama-sama. Belajar bersama-sama duduk terus kok bareng-bareng ngumpul, tidak. Tapi bekerja, berpikir bersama-sama antara otak, hati, dan keadaan. Itu walau podo. Pamikir, pangrasa, kahanan. Antara pamikir, pangrasa karo kahanan jumbuh pora iku diarani walapada. Setelah masuk walapada nanti jayanya omong. Biar imbang. Kalau dalam keadaan seperti ini kita tidak bisa menyeimbangkan antara emosional dan kecerdasan berpikir, jadinya emosional yang tidak terkendali. Wong pinter jadine keblinger. Ya. Wong kecerdasan digabung dengan emosional ketika tidak terkendali jadinya keblinger. Tapi kalau kamu cerdas ditambah dengan emosional yang stabil jadinya adalah kebijakan. Sehingga dibutuhkan spiritual, konsepnya ESQ, intelligence, emotional and spiritual itu. Nah, kalau sudah itu digabungkan nanti jadinya kita menjadi lebih stabil. Gobodongo kilo dadine. Ya keadaan seperti ini yang akan mendewasakan kita. Jadi kahanan kuwi guru, menungso kuwi siswane. Siswa ketemu guru ya kudu walapada. Ben iso dadi sing sak temene dadi sak temene. Nek diomong sambat kabeh wong sambat itu. Udahlah, semua orang sambat. Makanya kita hanya bisa berharap ketika kita meminta kepada sesama manusia itu juga susah, ya kita minta kepada yang maha kuasa. Yang saya akan mengutip satu kalimat yang pernah sebuah kalimat, bukan satu, sebuah kalimat yang pernah diucapkan oleh mendiang Insinyur Soekarno sebagai pendiri bangsa. Beliau pernah mengatakan begini, hei rakyatku, simpanlah yang kau tahu tentang aku, bahwa kekuasaan seorang presiden pun ada batasnya, karena di atas kekuasaan ini adalah kedaulatan rakyat, dan di atas segala-galanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. Seyogianya ini dipakai pedoman untuk pemimpin-pemimpin yang baru-baru inilah. Jangan ketika kamu jadi pemimpin, wah saya hebat loh. Tapi tahulah bahwa kekuatan di atas kekuatanmu ada kedaulatan rakyat.
dan di atas segalanya ada kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita adigang, adigung, adiguna tanpa memikirkan rakyat itu memang betul kecil. Seperti sampean atau saya aja lah. Dipuarani perangkat hukum atau apa pasti takut. Tapi kalau yang disampaikan Pak Jil, kecil ketemu kecil ini berkekecilan. Semakin kecil. Itu semakin jadi masalah nanti gitu. Jangan sampai arus bawah itu tidak didengarkan. Jangan hanya mendengarkan yang di kiri kanannya. Makanya Hayam Wuruk, Raja Hayam Wuruk bisa membangun Mojopahit menjadi sebuah kerajaan yang besar. Kalau jenengan lihat catatan negara Kertagama dalam Desa Warnana atau apa itu, saya lupa judulnya, tulisannya Mpu Prapanca itu. Dia raja yang paling sering keliling selama kepemimpinannya. Perjalanan ke Lumajang, ke timur, ke barat itu tujuannya bukan melancar, dudulan, bukan bersenang, tapi dia memang mendengarkan. Dia membangun situs suci, dia membangun tempat-tempat suci. Dia melihat lagi, oh ini dulu padarmannya paman saya, kok seperti ini dibangun lagi, Candi Simping dibangun, Candi Ngetos dibangun. Tujuannya sambil ketika ada bangunan suci dibangun, rakyat kumpul, diajak berdoa bersama, didengarkan keluhannya. Lah raja yang bijaksana adalah raja yang mau mendengarkan rakyatnya. Kawula dasih kawula. Makanya dalam bahasa Jawa itu kan tidak ada istilah rakyat, yang ada itu kawula dasih. Artinya apa? Kawula itu rakyat atau orang. Kumpulan manusia itu namanya kawula. Dasih artinya yang dicintai. Kalau sekarang kan jadinya rakyat, jadi ya wis mbah diterak, mbah dadine apa ora ngerti. Tapi kalau orang Jawa ngarani kawula dasih. Jadi memang mereka yang dicintai sehingga didengarkan betul. Saya rasa pemimpin yang sekarang juga mendengarkan, cuma belum bisa mengambil langkah begitu saja di tengah kebingungannya, begitu saja. Artinya apa? Bahwa mereka yang memiliki ketabahan, lilaning ati, jembaring manah, mentes dudu sugih. Kalau konsep mentes sugih wae kayak wong sugih. Jadi kalau ada yang bilang konsepnya mentes itu sugih, belum tentu. Orang kaya aja banyak yang bingung kok. Ya coba kalau ke desa-desa itu malah bukan orang-orang kaya tapi mentes. Alah sing penting kaya tandul lah wis. Ngono ya. Itu orang-orang mentes. Orang-orang mentes menurut saya loh, bukan menurut yang lain, karena yang lain pernah mengatakan mentes itu kaya. Mbah sapa lali aku saiki laku loro. Angkur lah ya. Arab digarap, Jawa digawa. Menine ngono. Ora apa-apa. Mentes itu dari kata berisi, makanya gabah atau bakal beras itu yang berwarna coklat itu mentes itu padat berisi. Nah, dawuhnya Insinyur Pamuji itu berkaitan dengan kualitas. Gabah padi yang baik itu yang mentes. Sehingga terus nanti wajibnya pada peribasan pari sangsaya isi sangsaya dingklu niku mentes. Itu yang harus diingat-ingat ya. Lah orang Jawa harus mentes. Mentesnya diisi dengan apa? Dengan pengetahuan dan spiritual. Jangan diisi dengan duit. Kalau diisi dengan duit nanti jadinya beruang. Ngau. Susu. Betul. Susah. Jadi begitu. Jadi jangan terus beranggapan bahwa hidup kita ini sudah susah-susah amat, ya tidak loh. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan yang kadang tertutup karena emosional sesaat kita. Cuman saya berharap memang di saat-saat seperti ini monggo para warga kawula bangsa Indonesia nuswantara kabeh bersatu
bersatu, satukan suara bahwa kita punya yang namanya ajaran leluhur, tinggalan-tinggalan leluhur yang sudah sesuai dengan corak maupun karakter bangsa kita. Tapi apakah memang pagebluk itu ada? Ada. Karena memang beberapa waktu lalu ada meteor atau bintang berekor apa Pak jenenge lintang kemukus itu jatuh itu loh. Tapi saya hanya memberikan penjelasan sedikit bahwa itu kaitannya dengan pemimpin ya harus hati-hati. Salah ngambil keputusan bisa terjadi kekacauan politik. Dampaknya besar. Saya sering katakan, kalau hanya masalah ibaratnya politik beda pandangan tidak apa-apa. Tapi lintang kemukus kemarin beberapa waktu yang jatuh di 3 tempat itu kaitannya dengan chaos politik kalau tidak hati-hati. Hanya itu saja. Lah panjang pantung aku panyuwunku semoga itu tidak terjadi. Gitu. Semoga itu tidak terjadi. Karena diapa-apakan ketika terjadi chaos politik yang paling rugi tetap rakyat. Tetap kawula elit. Pasti sudah. Kalau elitnya itu pasti masih enak-enakan lah. Tapi kawula dasih ini yang nanti akan jadi korban atau jadi masalah. Saya percaya pemerintah itu juga manusia, bukan robot aja. Kayaknya itu rakyat kawula cilik ki mesake gitu loh, yang berbahaya itu kasihan mereka. Jadi begitu. Kembali ke ajaran sahabat. Jadi zaman dulu nenek moyang kita pun sudah pernah mengalami yang namanya pagebluk. Seperti lagu yang panjenengan dengarkan setiap kali buka video di Sambung Rasa itu Gadung Melati. Itu adalah sebuah karya daripada pujangga keraton untuk nundung pagebluk. Hanya kalau jenengan paham kenapa saya sejak awal bilang sama Mas Admin wis gawe iki ae. Karena memang pagebluknya sudah kok pakai gending itu, padahal itu kalau menurut orang-orang dulu itu kan tidak boleh dimainkan sembarang orang. Tapi kalau saya sendiri yoga zaman sekolah di konservatorium itu juga diajarkan kok. Cuman memang beberapa pandangan para pengrawit itu gending sakral yang tidak boleh sembarang ditabuh. Itu. Kalau tidak percaya tanya orang-orang yang ngerti kerawitan. Gending pambuka yang saya pakai di Mas Admin itu ya rebapan genderan itu namanya gending Gadung Melati. Itu gending sakral, nggih. Peninggalannya PB Sekawan kalau nggak salah itu juga. Jadi kenapa kita tidak mencoba kembali pada ajaran-ajaran peninggalan leluhur kita? Terus makanya Honocoroko ini adalah salah satu jalan untuk memperteguh hati kita bahwa banyak makna yang terkandung dalam sastra Jendra, sastra Cetha, yang puncaknya nanti masuk ke sastra Wadi. Cuman sastra Wadi itu yo bukan terus bab perkara kuwi dudu dimanfaatke karo wong-wong ra bertanggung jawab. Sastra Wadi niku sing ngejak wong loro, wis ora iso. Wong kae. Makanya jenengan lihat dalam lakon Wedaring Sastra Jendra Yuningrat itu kan si Donopati ingin melamar Dewi Sukesi, putra dari Sumali Raja, kan begitu toh. Lah, Donopati sebetulnya ingin berangkat sendiri terus dia dicegah sama ayahnya, Begawan Wisrawasidi. Ojo nak, wong kamu masih punya orang tua, kok kamu berangkat sendiri. Sing nakokke ku wong tua, dudu bocah. Nggih Kanjeng Rama. Bab Dewi Sukesi gadah bebono. Dewi Sukesi punya keinginan sinten kemawon ingkang badhe
dados garwane kudu bisa medharake wedaring Sastra Jendra Ayuningrat Pangruwating Diyu. Kemudian Begawan Wisrasidi mengatakan, ojo kamu belum cukup umur. Saya yang sudah cukup umur. Biarkan saya yang menyanggupi untuk memberikan wejangan Sastra Jendra Ayuningrat. Nah, karena sudah tua kan. Nah, berangkatlah Begawan Wisrasidi menuju negara Alengka dari Lokapala. Ternyata setelah menceritakan wedharanipun Sastra Jendra Ayuningrat, Dewi Sukesi kedudut. Ndak Begawan Wisrasidi sakjroning sepi sing ana amung lali. Akhirnya terjadilah seperti itu sehingga melahirkan anak Rahwana, Kumbakarna, Sarpakenaka sampai Raden Gunawan Wibisana. Lah sing Danapati ngenteni. Wong jaring lamar kok ora bali-bali. Jarene lemper kok dadi roti, ngono lho. Ngoten lho. Suwe men kok lemar-lemer gak bali-bali, ngoten lho. Jare bader kok dadi wiji. Terus enggak iki. Akhirnya Patih Gomuka pulang bilang sama Raden Danawati, "Dunjeng sinuwun kula badhe matur menawi anggen kula matur mengke wonten klentunipun kula saderenge tadah wadana niki jangga monggo kula pasrahaken Purbawasesa kula dumateng panjenengan." Ana apa Gomuka? Kang Rama Begawan Wisrasidi sakmenika lho ngopo kok kandhek le mengucap lu ajenge matur ajrih ngomong wae ora apa-apa yen mboten duka kalih kula ora Kang Rama sampun krama lho lah krama karo sapa karo Dewi Sukesi Dewan Nesu budal rono ditakoni Begawan Wisrasidi anake Kanjeng Rama ki kepiye? Aku kan enggak ngajak mesum. Begawan Wisrasidi mengatakan begitu. Aku kan enggak ngajak mesum. Begitu terus. Aku juga. Kutukanku. Loh, kuwi nek nggon wayangan yo ngono kuwi. Aku kan enggak ngajak mesum. Ngono lho. Datanglah Pak Eko. Ora.